Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal dengan nomor BP 2310 1152 630002. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Prediksi Harga Beras Menggunakan Metode Random Forest Regression. Kita masuk ke latar belakang. Beras merupakan komoditas pangan utama Indonesia yang dikonsumsi oleh lebih dari 270 juta penduduk. Fluktuasi harga beras terjadi secara signifikan pada November 2022. Harga beras mencapai Rp11.012 per kilogram dengan kenaikan sebesar 6,14%. Ketidakstabilan harga berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga meliputi produksi, distribusi, kondisi cuaca, kebijakan pemerintah, dan permintaan pasar. Yang kedua ada permasalahan. Yang pertama, fluktuasi harga beras premium di Sumatera Barat sangat signifikan dan sulit diprediksi secara manual oleh pemangku kebijakan. Yang kedua, data historis harga beras yang tersedia di BPS Sumbar belum dianalisis menggunakan metode machine learning yang prediktif dan akurat. Sulit menyediakan prediksi harga beras yang akurat dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan pangan yang efektif. Masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membantu BPS Sumatera Barat dalam mengatasi kesulitan prediksi harga beras premium secara akurat dan efisien. Yang kedua, bagaimana penerapan metode random forest regression dalam membangun model prediksi harga beras premium di Sumatera Barat. Yang ketiga, bagaimana hasil prediksi harga beras dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan pangan yang tepat. Batasan masalah. Yang pertama, fokus pada data harga beras premium di Sumatera Barat periode 2020 sampai 2024 yang bersumber dari BPS Sumbar. Yang kedua, metode yang digunakan adalah random forest regression sebagai algoritma machine learning utama dalam pemodelan prediksi. Yang ketiga, variabel penelitian mencakup periode waktu, bulan dan tahun, serta harga beras premium rupiah per kilogram sebagai fitur utama modal. Yang keempat, output berupa aplikasi web prediksi harga beras berbasis Streamlit yang mudah diakses oleh pengguna dan pemangku kebijakan. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, mengumpulkan data historis. Harga beras premium Sumatera Barat tahun 2020 sampai 2024 dari sumber BPS Sumbar. Yang kedua, mengolah dan menganalisis data menggunakan metode random forest regression untuk membangun model prediksi yang akurat. Yang ketiga, membangun model prediksi machine learning yang mampu mempelajari pola harga beras secara historis. Yang keempat, menghasilkan prediksi harga beras dalam nilai rupiah per kilogram sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan pangan. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis. Yang pertama, manfaat praktis adalah memberikan prediksi harga beras yang akurat bagi BPS Sumatera Barat, mempermudah pengambilan kebijakan pangan, serta menyediakan sistem aplikasi web yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, manfaat akademis, menambah wawasan dalam penerapan machine learning, khususnya random forest regression, menjadi referensi penelitian sejenis serta berkontribusi pada pengembangan ilmu teknik informatika di bidang prediksi data. Selanjutnya, landasan teori, kecerdasan buatan dan machine learning. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah sistem komputasi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia dalam menyelesaikan masalah kompleks. Machine learning adalah cabang AI yang memungkinkan komputer belajar dari data terbagi menjadi supervised learning, yaitu data berlabel, dan unsupervised learning, menemukan pola tanpa label. Yang ketiga, data mining adalah proses ekstraksi pola, informasi, dan pengetahuan yang tersembunyi dari kumpulan data berukuran besar menggunakan teknik statistik dan algoritma machine learning. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, analisis regresi adalah metode statistik untuk memprediksi nilai numerik kontinu berdasarkan hubungan antar variabel. Digunakan untuk memperkirakan harga beras rupiah per kilogram dari data historis periode waktu. Kemudian decision tree adalah pohon keputusan yang membagi data secara rekursif berdasarkan fitur tertentu. Setiap mewakili kondisi dan setiap daun merupakan hasil prediksi nilai akhir. Selanjutnya, random forest regression, ensemble learning yang menggabungkan banyak pohon keputusan menggunakan bootstrap sampling, pemilihan fitur acak dan rata-rata hasil prediksi untuk akurasi tinggi. Selanjutnya, keunggulan random forest. Yang pertama, mengurangi overfitting dengan menggabungkan banyak pohon keputusan ensemble. Random forest secara signifikan mengurangi risiko overfitting dibanding single decision tree. Yang kedua, robust terhadap outlier. Metode ini tahan terhadap data pecilan, outlier, dan noise.
sehingga tetap menghasilkan prediksi yang stabil meskipun terhadap anomali data harga. Yang ketiga, menangani data non-linear. Random forest mampu menangkap pola hubungan linear yang kompleks antara variabel waktu dan harga beras tanpa asumsi distribusi data. Yang keempat, akurasi tinggi terbukti mencapai akurasi prediksi 98,69% dengan MAP hanya 0,38%. Ungguli metode LSTM dan ARIMA dalam prediksi harga komoditas pertanian. Selanjutnya, evaluasi model. Yang pertama, MAE, Mean Absolute Error. Rata-rata dari selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual harga beras. Semakin kecil nilai MAE, semakin akurat model. Selanjutnya, RMSE, Root Mean Square Error. Akar dari rata-rata kuadrat error antara prediksi dan nilai aktual. Lebih sensitif terhadap error besar dibanding MAE. MAP, Mean Absolute Percentage Error. Error dalam bentuk persentase nilai MAP model random forest mencapai 0,38%, lebih rendah dari LSTM dan ARIMA. R kuadrat, koefisien determinasi. Itu mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi data. Tekniknya skala 0 sampai 1. Nilai mendekati 1 menunjukkan model sangat baik dan akurat. Selanjutnya, metodologi penelitian bagian 1. Penelitian pendahuluan, identifikasi masalah melalui observasi langsung ke BPS Sumatera Barat. Studi literatur terkait fluktuasi harga beras premium dan metode prediksi machine learning sebagai dasar penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data historis harga beras premium melalui observasi, wawancara dengan petugas, dan studi pustaka. Data mencakup periode 2020 sampai 2024 dari sumber resmi BPS Sumatera Barat. Yang kedua, metodologi penelitian bagian 2. Analisa data, praprosesan data historis harga beras, fitur engineering, yaitu lag feature, moving average, fitur waktu, serta pembagian dataset menjadi data latih dan data uji untuk membangun model prediksi yang optimal. Yang kedua, perancangan sistem, pembuatan diagram UML meliputi use case diagram dan activity diagram, serta perancangan antarmuka aplikasi web prediksi harga beras berbasis Streamlit. Metodologi penelitian, yang bagian 3. Implementasi, pengembangan sistem menggunakan bahasa Python dengan library Pandas, NumPy, Scikit-learn, dan Matplotlib untuk pemrosesan data dan pemodelan. Framework Streamlit digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi web prediksi harga beras yang interaktif dan mudah diakses. Yang kedua, pengujian, dilakukan black box testing untuk memvalidasi fungsionalitas aplikasi web secara menyeluruh. Evaluasi performa, model menggunakan metrik MAE, RMSE, MAP, dan R kuadrat untuk mengukur akurasi prediksi harga beras secara kuantitatif. Selanjutnya, proses random forest regression. Tahapan proses random forest regression dalam prediksi harga beras. Yang pertama, data latih. Menginput data historis harga beras premium Sumatera Barat 2020 sampai 2024. Yang kedua, bootstrap sampling. Pengambilan sampel acak dengan pengambilan data latih untuk setiap pohon. Pembentukan pohon keputusan, yaitu setiap pohon dibangun menggunakan subset fitur acak, yakni lag, moving average, fitur waktu. Yang keempat, prediksi tiap pohon. Masing-masing decision tree menghasilkan nilai prediksi harga secara independen. Yang kelima, agregasi rata-rata. Seluruh hasil prediksi pohon digabungkan dengan metode rata-rata, averaging. Yang keenam, hasil prediksi akhir. Output berupa nilai prediksi harga beras rupiah per kilogram yang akurat. Tools dan teknologi yang digunakan. Yang pertama, bahasa pemrograman Python sebagai bahasa utama pengembangan model machine learning dan aplikasi web prediksi harga beras. Yang kedua, library dan framework Pandas, NumPy, Scikit-learn untuk pemrosesan data dan model, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Yang ketiga, framework web dan IDE Streamlit untuk antarmuka web prediksi, Jupyter Notebook dan Google Colab sebagai lingkungan pengembangan. Yang keempat, model SDLC. Metode waterfall digunakan sebagai pendekatan pengembangan sistem secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, random forest mengungguli metode regresi linear dengan akurasi prediksi mencapai 98,69%, menunjukkan kemampuan superior dalam menangkap komoditas yang kompleks dan non-linear. Kedua, MAPE, Mean Absolute Percentage Error, minimal 0,38% dibandingkan metode LSTM dan ARIMA, membuktikan tingkat kesalahan prediksi yang sangat rendah dan keandalan model random forest. Ketiga, random forest terbukti efektif menangani pola data komoditas pertanian yang kompleks, robust terhadap outlier, dan mampu memproses variabel musiman serta tren jangka panjang secara akurat. Jadwal penelitian. Penelitian berlangsung selama 5 bulan mencakup tahap pendahuluan, pengumpulan data, analisa perancangan, implementasi, pengujian, hingga penyusunan laporan akhir.
Kesimpulan dan saran. Penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah utama dengan membangun model prediksi harga beras premium di Sumatera Barat menggunakan metode non forest regression. Model yang dikembangkan mampu memprediksi harga beras dengan akurasi tinggi, memberikan manfaat nyata bagi BPS Sumbar dalam pengambilan keputusan kebijakan pangan. Hasil prediksi dalam satuan rupiah per kilogram dapat digunakan sebagai dasar perencanaan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Saran pengembangan ke depan mencakup perluasan cakupan komoditas pangan selain beras seperti jagung, kedelai, dan cabai untuk mendukung sistem monitoring harga yang lebih komprehensif. Model dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan variabel eksternal seperti data cuaca, kebijakan impor, dan indeks inflasi. Pengembangan aplikasi web berbasis Streamlit perlu diperluas dengan fitur visualisasi tren real time dan notifikasi otomatis untuk mendukung pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mungkin sekian saja presentasi dari proposal skripsi saya. Jika ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.